Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat sebuah aplikasi manajemen pelayanan bengkel mobil. Oke, pertama-tama kita buka Laragon terlebih dahulu. Kemudian jalankan. Kebetulan saya sudah menjalankan Laragonnya. Kita langsung masuk ke database-nya. Lihat. Saya sudah membuat database-nya, itu namanya bengkel. Di dalam database bengkel ini ada tabel kendaraan, tabel order service, tabel transaksi, dan juga user. Oke, kita buka user. Nah, di sini saya menggunakan 3 role atau 3 user. Itu ada admin, mekanik, dan juga resepsionis. Di sini saya sudah membuat usernya. Jadi kita langsung saja membuka aplikasinya. Kita langsung saja ketikkan localhost / kemudian nama file aplikasi yang sudah kita buat. Kebetulan saya membuat filenya itu aplikasi bengkel mobil, kemudian / lagi login.php yang nantinya akan diarahkan langsung ke halaman login. Nah, berikut adalah halaman login aplikasi bengkel mobil yang saya buat. Kita langsung saja di sini coba masuk sebagai admin. Passwordnya itu 123. Nah, jika kita ingin melihat passwordnya, kita bisa klik tombol mata ini. Nah, maka akan muncul passwordnya. Oke, kita langsung saja masuk login. Oke, ini langsung diarahkan ke tampilan dashboard atau halaman dashboard admin. Ini adalah tampilan dashboard admin, dimana ini ada laporan total kendaraan, servis mekanik, servis aktif, total transaksi, pendapatan hari ini, kemudian servis selesai, transaksi lunas, mekanik aktif, dan juga total pendapatan. Nah, kemudian di sini juga ada laporan order service terbaru dan juga laporan transaksi terbaru. Oke, kita langsung saja ke menu kendaraan. Nah, di sini adalah tampilan menu kendaraan. Atau di sini ada tabel daftar kendaraan. Oke, kita langsung saja menambahkan data atau daftar kendaraan. Nah, kita langsung saja mengisi. Misalkan ini mereknya Toyota, modelnya itu Innova. Oke, kemudian tahunnya itu misalkan 2019. Pemilik itu misalkan Kasnudi, nomor teleponnya itu oke, kemudian simpan. Nah, maka data akan berhasil disimpan. Kembali ke daftar. Nah, di sini data pelanggan Kasnudi sudah terdaftar. Di sini juga admin bisa mengedit, misalkan mengedit ini tahun 2020, maka perbarui. Nah, maka akan berhasil diperbarui. Oke, kembali lagi. Oke, nah tahunnya sudah diperbarui. Jika ingin menghapus juga bisa,
kita menghapus yang ini. Oke, hapus. Nah, maka data yang tadi terhapus. Oke, kemudian kita ke menu order service. Nah, di sini kan tadi data kendaraannya baru 1, maka kita langsung saja ke order service supaya langsung ditangani oleh mekanik. Nah, di sini datanya langsung otomatis. Kemudian mekaniknya juga otomatis sesuai di database. Kemudian tanggalnya juga, tanggal masuknya kita isi, misalnya tanggal 20, untuk jamnya bebas. Kemudian keluhannya servis, misalkan servis ringan atau ini aja ganti oli. Kemudian statusnya dikerjakan. Untuk biayanya itu misalkan 250.000. Untuk tanggal selesai bisa diisi nanti setelah sudah ditangani mobilnya. Oke, kemudian buat order. Nah, maka data akan berhasil dibuat. Kemudian lihat daftar order. Nah, langsung masuk ke tabel daftar order service. Nah, di sini tanggal selesainya kosong karena nanti menyesuaikan kapan selesainya mobil tersebut dibetulkan. Untuk transaksi juga sama, diisi setelah mobilnya selesai diperbaiki. Oke, kemudian logout. Kemudian kita masuk sebagai resepsionis. Nah, ini adalah tampilan resepsionis, dashboard resepsionis. Di sini juga ada laporan total kendaraan, servis aktif, total transaksi, pendapatan hari ini, terus servis selesai, terus di sini belum bayar, dan juga mekanik aktif. Terus di sini juga ada laporan order servis terbaru, juga ada transaksi terbaru. Nah, sama saja admin dan resepsionis itu sama-sama bisa edit, hapus, tambah, dan juga delete. Oke, kita coba tambahkan kendaraan lagi. Misalkan ini mereknya itu misalkan Daihatsu, modelnya itu misalkan Xenia, kemudian tahunnya itu 2021, misal pemiliknya itu misalkan nama Camelia, teleponnya itu, kemudian simpan. Nah, maka akan berhasil ditambahkan data pelanggan atau data kendaraannya. Kemudian order service. Nah, kemudian buat order service maka akan menampilkan otomatis data yang sudah tadi dibuat. Nah, kemudian pilih mekaniknya itu misalkan ditangani oleh Ujang. Kemudian tanggal masuknya itu misalkan tanggal 27,
Untuk tanggalnya juga sama, opsional, bebas. Kemudian deskripsinya itu misalkan tune up. Statusnya itu sudah misalkan menunggu. Untuk biayanya itu misalkan 400.000. Oke, buat orderan. Nah, maka buat order service itu berhasil dibuat. Oke. Kemudian kembali bisa. Nah, maka data Camellia atau data pelanggan Camellia sudah masuk. Untuk transaksi itu nanti ditambahkannya setelah mobilnya selesai dibetulkan. Jadi masih tidak bisa menambahkan transaksi tuh, karena belum ada data pelanggan yang mobilnya sudah dibetulkan. Jadi kita langsung aja logout, kemudian masuk sebagai mekanik. Tadi mekaniknya itu namanya Rono misalkan, passwordnya. Nah, ini adalah tampilan dashboard mekanik. Sama seperti tampilan admin dan juga resepsionis. Di sini ada laporan total kendaraan, servis ditugaskan, kemudian sedang dikerjakan, selesai hari ini, total selesai, total transaksi, dan juga tim mekanik. Bedanya di bagian ini. Kemudian di sini juga ada order servis terbaru, laporan order servis terbaru. Mekanik hanya bisa mengedit dan melihat order servis saja, tidak bisa menambahkan. Nah, di sini sudah tertera data yang masuk. Itu ada Camellia dan juga Kasnudi. Mekaniknya itu Ujang dan Rono. Nah, di sini kan masuknya itu si Rono, maka Rono membetulkan mobil atas nama Kasnudi. Nah, jika sudah ditangani atau dikerjakan, kita mekanik itu dapat mengedit. Misalkan di sini ini sudah otomatis ya, tidak bisa diedit. Mekanik hanya bisa mengedit tanggal selesai, kemudian sama status saja. Sini misalkan tanggal masuknya itu tanggal 20, kemudian tanggal selesainya itu tanggal 21 misalkan. Oke, tanggal 21 untuk tanggalnya itu untuk jamnya itu opsional, misalkan jam 12.28. Oke, itu statusnya itu sudah selesai. Kemudian perbaharui order. Nah, maka berhasil diperbarui. Kemudian kembali. Nah, data pelanggan atas nama Kasnudi statusnya selesai. Kemudian kita bisa logout. Di sini mekanik hanya bisa melihat order service dashboard saja, dan juga hanya bisa mengedit status
dan juga tanggal keluar atau tanggal selesai. Oke, kita logout. Jika kita belum punya akun, kita bisa daftar di sini. Kita daftarkan saja, misalkan admin. Misalkan jangan admin deh. Misalkan Siti. Passwordnya 123 pagar misal. Oh, di sini minimal 6 karakter, 123 4 5 pagar sebagai admin misalkan. Register. Nah, sukses, registrasi berhasil. Silahkan login. Klik di sini untuk login. Oke, kita coba masuk sebagai admin tadi, atas nama Siti, kemudian passwordnya 12345 pagar, dan login. Nah, berhasil masuk sebagai admin. Oke, misalkan di sini admin ingin merubah atau menambahkan data transaksi, misalkan tadi yang sudah selesai kan atas nama Kasnudi sudah selesai, mobilnya sudah selesai diperbaiki, maka di sini datanya akan muncul sesuai data yang tadi sudah dibuat oleh admin atau resepsionis. Karena Kasnudi sudah selesai diperbaiki mobilnya. Oke. Kemudian status pembayarannya itu misalkan sudah lunas, terus keterangannya itu misalkan beli oli mesin, berarti oli mesin plus jasa perbaikan. Oke. Untuk metode pembayarannya di sini bisa transfer, kartu kredit, dan juga debit. Kita memakai tunai saja, kemudian simpan transaksi. Oke, maka data transaksi berhasil dibuat. Kita lihat. Nah, maka data transaksi akan muncul. Jika ingin mencetak, kita bisa langsung mencetak di sini. Klik cetak. Kemudian, nah, sini akan langsung memunculkan struk pembayaran atau struk transaksi dari bengkel mobil yang saya buat tadi. Nah, ini akan memunculkan data transaksi jika si customer minta struk atau untuk laporan, data laporan ke bos. Oke. Kita cancel aja karena saya tidak punya print, kemudian tutup. Oke. Seperti itu aplikasinya. Jadi pada intinya aplikasi saya ini memiliki 3 user, yaitu admin, resepsionis, dan juga mekanik.
yang dimana admin dan user dapat melihat, mengedit, menghapus, dan menambahkan, sedangkan mekanik hanya dapat mengedit saja. Kemudian aplikasi ini bertujuan atau berfungsi untuk mencatat data, terus mencatat data pelanggan atau juga mobilnya, kemudian track progress service dari awal masuk sampai selesai, kemudian membuat struk pembayaran otomatis juga tadi ada, udah bisa. Kemudian aplikasi ini juga bisa dipakai oleh beberapa user, yaitu admin, resepsionis, dan juga mekanik. Tugas user resepsionis yaitu menerima pelanggan, mencatat data mobil, kemudian terima pembayaran, dan juga mengedit, sama seperti admin, bisa menambah, mengedit, dan juga menghapus. Kemudian di sini ada admin bertugas untuk memantau semuanya, melihat semua laporan, misalnya aktivitas data terbaru dari pelanggan, serta admin dapat mengedit, menghapus, dan juga menambahkan data. Kemudian tugas mekanik itu hanya dapat melihat, memperbaiki mobil, mengupdate status servis, dan juga melihat orderan pelanggan yang ingin diperbaiki mobilnya. Jadi seperti misalkan ada mobil yang ingin dibetulkan, maka resepsionis akan menambahkan datanya, kemudian membuat order servisnya, kemudian order servis itu akan masuk ke mekanik, seperti itu. Kemudian jika kita ingin masuk, misalkan kita masuk sebagai mekanik ya, sebagai mekanik, misalkan mekaniknya itu si Rono, kemudian passwordnya itu 123, login, iya passwordnya itu oke, sudah masuk. Nah, kan di sini mekanik itu hanya ada menu order service saja, jadi tidak bisa ke menu kendaraan. Coba kita tulis menu kendaraan, misalnya kita misalkan kita mau masuk ke misalkan mekanik, bukan mekanik, apa ya, kendaraan misalkan. Nah, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Akses ditolak. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin atau resepsionis. Anda login sebagai mekanik, jadi kembali ke dashboard. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih. Atas perhatiannya. Mohon maaf apabila demonstrasi saya masih kurang. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.